Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini petir berkedip di dalam dunia guntur. Segera Lindong dan Muluo terkejut saat melihat beberapa desain pada simbol leluhur petir. Hahaha, Kaisar Petir memandang mereka berdua dan tersenyum. Anak kecil ini memiliki simbol leluhur melahap dan tubuhnya mampu menampung beberapa simbol leluhur. Namun simbol leluhur berkobarmu secara alami sangat mendominasi dan memiliki karakteristik yang sama dengan simbol leluhur petir. Jika kau mencoba untuk memperbaikinya dengan paksa, kemungkinan kau tidak akan dapat mengatasinya terlepas dari kekuatanmu saat ini. Ucap Kaisar Petir lagi. Ya, aku sadar akan hal ini. Ucap Moluo tidak menyangkal ini. Dia segera berbicara lagi dengan suara samar. Aku ingin simbol leluhur petir untuk alasan lain. Terlebih lagi, bahkan jika aku tidak dapat memperbaiki simbol leluhur petir, aku dapat menemukan pemilik yang cocok untuk itu. Ucap Moluo. Apakah senior Moluo percaya bahwa aku tidak cocok? Lindong mengerutkan kening dengan lembut dan bertanya. Kau sudah memiliki simbol leluhur melahap dan kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Meskipun sifat melahap simbol leluhur melahap memungkinkanmu untuk mengakomodasi simbol leluhur lainnya, masih ada resiko besar yang terlibat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kau akan berhasil. Ucap Moluo menjawab dengan suara yang dalam. Apalagi kau terlalu lemah. Hanya memiliki simbol leluhur melahap saja telah menempatkanmu dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika kau mendapatkan simbol leluhur petir, setelah Yimo mengetahuinya kau pasti akan diburu oleh mereka. Aku berharap simbol leluhur petir akan diberikan kepada ahli tingkat atas yang telah matang alih-alih tunas yang sedang tumbuh. Ini karena ada terlalu banyak resiko yang terlibat dalam hal yang terakhir. Tidak ada yang bisa menjamin apakah orang itu akan menjadi sasaran Yimo saat dia masih dewasa. Selain itu, simbol leluhur adalah objek ilahi yang telah menjaga dunia ini. Jika perang dunia lain meletus di masa depan, pemilik simbol leluhur akan menjadi pilar kekuatan utama yang menentang Yimo. Karenanya, kita tidak bisa kehilangan salah satu dari mereka. Ucap Moluo. Lindong tetap diam. Sepertinya pada akhirnya Moluo sama sekali tidak percaya bahwa dia akan mampu mengendalikan banyak simbol leluhur ini dan menyimpannya di tangan yang aman. Aku percaya bahwa tidak ada yang aku katakan akan membantu untuk meringankan keraguan Tuan Moluo. Namun meskipun aku tidak sekuat Tuan Moluo yang lebih tua, ketika aku pertama kali memperoleh simbol leluhur melahap, aku hanya berada di tahap penciptaan Ki. Aku tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dan satu-satunya alasanku bisa bertahan sampai hari ini adalah karena sifat hati-hatiku. Mungkin penatua Moluo tidak dapat memahami ini dengan statusmu. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Namun terlepas dari apakah kau percaya padaku atau tidak, aku akan mendapatkan simbol leluhur petir dan memperbaikinya. Aku memiliki kepercayaan diri. Mungkin di masa depan aku akan menjadi jauh lebih berguna daripada yang pernah dibayangkan oleh senior Moluo. Mata Lindong menatap langsung ke arah Moluo. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Hahaha, benar-benar anak kecil yang berani. Kaisar Petir tertawa. Moluo melirik Kaisar Petir dan perlahan berkata, kamu harus menyadari karakteristik dominan dari simbol leluhur petir. Apa kemungkinan itu akan mengakomodasi tubuhnya? Kaisar Petir terkejut. Dia segera menjawab. Meskipun dia memiliki simbol leluhur melahap, peluangnya untuk berhasil tidak boleh melebihi 40%. Lagi pula kekuatan simbol leluhur terlalu besar dan sangat sulit bagi mereka untuk hidup berdampingan dalam satu tubuh. Oleh karena itu, jika kau gagal, kau tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan simbol leluhur petir, tubuhmu juga akan hancur sendiri karena tidak mampu menahan serangan balik dari kekuatan menakutkan itu.
Mata Moluo berbalik ke arah Lindong dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Anak kecil, seseorang harus selalu tahu batasannya. Kau sangat beruntung mendapatkan simbol leluhur melahap. Mencoba meraih terlalu banyak pada akhirnya mungkin akan membuatmu terluka. Mata Lindong menatap langsung ke arah Moluo. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kedua belah pihak sangat keras kepala. Tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda mundur. Ini benar-benar konflik yang membuat seseorang pusing. Suara tak berdaya tiba-tiba dipancarkan saat kedua belah pihak berdebat. Setelah itu cahaya putih dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Sesosok cahaya muncul di depan Moluo dan Kaisar Petir yang tercengang. Yan, Lindong melihat sosok cahaya ini yang telah mengungkapkan dirinya dan terkejut. Siapa kau? Mata Moluo menatap Yan dengan terkejut. Dia bisa merasakan aura yang relatif aneh dan kuno dari yang terakhir. Perasaan kuno ini sebenarnya sebanding dengan simbol leluhur. Hahaha, kalian semua bisa memanggilku Yan. Tentu saja kalian juga bisa memanggilku jiwa dari batu leluhur, ucap Yan sambil tertawa. Batu leluhur? Mata Kaisar Petir tiba-tiba mengeras. Dia mengungkapkan beberapa keterkejutan di matanya saat dia melihat Yan. Apakah kau mengacu pada batu leluhur? Item yang dibuat oleh leluhur simbol kuno setelah mengumpulkan banyak benda ilahi dan berada di peringkat kedua di papan peringkat benda-benda ilahi kuno, ucap Kaisar Petir terkejut. Dia memang pemilik pertamaku. Yan dengan lembut mengangguk. Kali ini bahkan mata Moluo mengungkapkan ekspresi serius. Hanya setelah mencapai tahap mereka, barulah seseorang dapat menghargai betapa kuatnya leluhur simbol itu. Dia adalah orang yang paling kuat dan terbesar dalam sejarah dunia ini. Benda-benda suci yang telah dia habiskan dengan banyak upaya untuk membuatnya, kemungkinan akan sebanding dengan benda-benda suci alami seperti simbol leluhur. Tentu saja, pemilikku saat ini adalah anak kecil ini. Tangan Yan menunjuk ke arah Lindong dan tertawa. Tidak terduga bahwa kau yang berada di peringkat kedua di papan peringkat benda suci kuno akan benar-benar memilih anak kecil ini sebagai pemilikmu, ucap Kaisar Petir tanpa sadar berseru. Hahaha, itu karena aku percaya dia akan bisa mencapai tahap yang tidak bisa dibayangkan siapapun di masa depan, jawab Yan. Bukankah terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan seperti itu, ucap Moluo mengerutkan kening dan bertanya. Anak kecil ini memang cukup baik, namun bisakah dia benar-benar cocok dengan leluhur simbol? Ucap Kaisar Petir merenung. Dia selalu mengagumi Lindong, namun bahkan dia tidak membayangkan bahwa Lindong akan dapat mencapai tingkat yang mengejutkan itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tingkat yang dicapai oleh simbol leluhur. Ada spiritualitas yang tersisa yang ditempatkan oleh leluhur simbol di dalam tubuhku. Daripada mengatakan bahwa aku percaya diri, lebih tepat untuk mengatakan bahwa leluhur simbol percaya diri kepadanya. Oleh sebab itu, aku memilih dia, ucap Yan menjawab dengan lembut. Keputusan yang dibuat oleh leluhur simbol, Kaisar Petir dan Moluo memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Ekspresi mereka sedikit aneh. Saat berikutnya mereka melihat Lindong. Kemungkinan satu-satunya orang di dunia ini yang dipilih oleh pria itu adalah Lindong. Lindong juga terkejut saat melihat Yan. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Mungkinkah ini cerita acak yang dibuat Yan? Jika itu benar-benar terjadi, dia cukup baik dalam hal itu. Dia benar-benar berhasil mengejutkan dua pemilik besar simbol leluhur. Jika leluhur simbol yang agung entah bagaimana memilihnya melalui takdir, mungkin dia memang luar biasa. Kaisar Petir memandang Lindong dengan cara yang aneh dan tertawa. Tidak terduga bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan anak kecil yang dipilih oleh simbol leluhur sebelum kematianku. Mendengar ini Lindong merasa malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu aku berharap kau membiarkan Lindong memiliki simbol leluhur petir. Dia mungkin orang yang paling cocok untuk itu, ucap Yan memandang Moluo dan berkata. Moluo mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa pertarungan ini benar-benar akan melibatkan leluhur simbol dari zaman kuno.
Namun dalam hal senioritas dan pengalaman, Yan jelas mengunggulinya. Yan dan Kaisar Petir memandang Moluo yang terdiam. Mereka jelas menyadari bahwa meskipun mereka adalah seniornya, ahli paling kuat yang hadir adalah Moluo. Mereka hanyalah jiwa batu leluhur yang belum sepenuhnya sembuh dan seorang ahli yang akan segera mati. Dalam pertarungan nyata, mereka secara alami bukan tandingan Moluo. Karena kau sangat percaya padanya, Moluo menghirup udara dalam-dalam di depan mata mereka. Aku tidak dapat menentang keputusan leluhur simbol. Mulai sekarang, aku akan memberinya kesempatan. Mata merah cerah Moluo menatap Lindong setelah dia berbicara. Terima 3 serangan dariku dan simbol leluhur petir akan menjadi milikmu. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Mata hitam gelap Lindong mengungkapkan ekspresi panas. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu sementara suaranya dipenuhi tekad dan keberanian. Aku bersedia. Pada saat ini Kaisar Petir terkejut ketika dia menatap Lindong yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meskipun ditekan oleh Moluo. Moluo melihat Lindong mengangguk, tetapi tidak melanjutkan berbicara lagi. Dia berbicara dengan suara lemah. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memulihkan diri. Setelah mendengar kata-katanya, tanpa basa-basi lagi Lindong segera duduk dan mengedarkan kekuatan melahapnya, menelan semua energi petir yang mengelilinginya. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi Yuan Power yang berputar yang melonjak ke seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Berdiri di sampingnya, ketika Mulingsan melihat bahwa Lindong dipaksa untuk bertarung dengan Moluo, dia memelototi Moluo dengan marah sebelum dia dengan jelas berkata, pengganggu, betapa tidak tahu malu. Moluo melengkungkan bibirnya. Mengingat statusnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertengkaran dengan Mulingsan. Dia hanya bisa menoleh dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar protes gadis kecil itu. Hahaha, 3 serangan, tidak mudah untuk menerimanya, ucap Kaisar Petir tertawa. Aku telah memberinya kesempatan. Apakah dia mampu meraihnya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Karena dia telah dipilih oleh leluhur simbol, kupikir dia seharusnya memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Mudah-mudahan, namun ini sudah sedikit berlebihan. Sepertinya kau menindas anggota generasi yang lebih muda, ucap Kaisar Petir mengangguk. Moluo tanpa sadar melirik Kaisar Petir dan berkata, kapan kau akan menghilang? Segera. Tapi siapa yang berbicara keterlaluan sepertimu? Kaisar Petir tersenyum. Dia melirik tubuhnya yang secara bertahap menjadi lebih pucat dan menghela nafas. Yimo terkutuk itu. Aku akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini. Moluo menyatakan dengan suara yang lemah. Sepertinya kau memiliki dendam besar dengan mereka. Kaisar Petir memandang Moluo. Ketika aku pertama kali mendapatkan simbol leluhur berkobar, aku juga seusianya, ucap Moluo melirik Lindong yang sedang memulihkan diri. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengepal. Namun aku tidak dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap rendah hati seperti dia. Simbol leluhur berkobar terungkap dan itu akhirnya menarik Yimo. Seluruh keluargaku benar-benar musnah sementara ayahku harus mengorbankan dirinya untuk membantu pelarianku. Sejak saat itu aku akhirnya belajar bagaimana bertahan. Hanya setelah aku melangkah ke tahap panggung samsara dan mendirikan aula api ilahi, aku mengekspos keberadaan simbol leluhur berkobar. Jika aku mempelajari pelajaran ini sejak dini, mungkin anggota keluargaku masih hidup. Kaisar Petir mengangguk sedikit. Ternyata Moluo juga memiliki masa lalu seperti itu. Simbol leluhur mungkin membawa satu kekuatan, tetapi juga akan membawa bahaya besar bersamanya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata di tengah keheningan ini. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Penatua Moluo, aku akan menerima bimbinganmu, ucap Lindong. Mata Moluo menatap mata Lindong yang panas. Wajahnya berkerut sedikit sebelum akhirnya dia mengangguk dalam diam. Aku tidak akan menahan diri, ucap Moluo. Aku juga akan melakukan yang terbaik, jawab Lindong. Tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang sebelum Yuan Power yang agung tiba-tiba meletus.
Saat ini aura di sekitar tubuhnya juga membengkak hingga batasnya. Ekspresi Moluo acuh tak acuh saat dia melihat Lindong. Meskipun dia tidak membuat gerakan yang terlihat, ruang dalam radius 100 kaki secara bertahap berubah menjadi lebih panas. Cahaya merah berkumpul di sekitar Moluo dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi sinar merah besar 10.000 kaki. Sinar merah dipenuhi dengan riak yang menakutkan. Lindong menyaksikan sinar merah setinggi 10.000 kaki yang dibentuk Moluo dengan santai. Sebelum ekspresi muram muncul di matanya. Apakah ini kekuatan ahli panggung samsara? Seseorang benar-benar mampu membuat serangan yang menakutkan dengan lambaian tangan yang sederhana. Formasi alam semesta kuno. Lindong menghirup udara dalam-dalam sebelum teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Seketika Kaisar Petir sedikit terkejut ketika dia melihat formasi yang dipanggil Lindong. Dengan penglihatannya, dia secara alami mampu mendeteksi kekuatan formasi ini. Jelas item ini sangat luar biasa. Anak kecil yang menarik. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak benda suci. Ucap Kaisar Petir bergumam. Keingintahuan di matanya meningkat. Dia benar-benar ingin mengetahui bagaimana Lindong akan memblokir 3 serangan dari Moluo. Batu leluhur. Lindong sekali lagi menjerit pelan. Cahaya putih hangat bersiul dan membentuk tirai tipis di belakang formasi. Di tengah tirai tipis, ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Sementara itu Yan duduk diam di atas jimat batu. Simbol leluhur melahap. Beberapa cahaya merah samar-samar muncul dari dalam mata hitam gelap Lindong. Saat ini dia tahu bahwa pertarungan ini memungkinkan akan menjadi pertarungan terberat yang pernah dia alami. Karenanya dia tidak menyembunyikan kartu trufnya. Cahaya hitam megah sekali lagi bersiul dari atas ke kepala Lindong. Kemudian itu berubah menjadi lubang spiral hitam besar 1000 kaki di belakang tirai tipis. 3 benda ilahi, namun aku khawatir kau masih kurang. Kaisar Petir melihat formasi yang dipersiapkan oleh Lindong. Jika seorang ahli panggung samsara menggunakan 3 benda suci agung ini, kemungkinan besar bahkan Moluo akan memar dan babak belur. Pada saat ini ketika Lindong memanggil simbol leluhur melahap, dia menghirup beberapa nafas dalam-dalam sebelum cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Dengan lambaian lengan bajunya, 20 inti petir datang bersiul. Setelah itu mereka langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur melahap. Ketika 20 lebih inti petir dengan cepat dilahap, lubang hitam juga membengkak secara tiba-tiba. Menggunakan kekuatan simbol leluhur melahap untuk menyerap energi dari inti petir ini, kemudian menggunakannya untuk memperkuat 2 benda suci lainnya ya. Itu memang rencana yang bagus. Ucap Kaisar Petir memuji dengan tenang. Dengan matanya yang tajam dan berpengalaman, dia secara alami dapat melihat melalui rencana Lindong dengan segera. Bahkan dia harus mengakui bahwa ini adalah satu-satunya metode yang Lindong miliki untuk memblokir Moluo. Itu masih belum cukup. Energi liar dan kekerasan yang terbentuk dari 20 lebih inti petir bersiul di seluruh lapisan pertahanan. Namun Lindong masih mengeluarkan raungan yang dalam di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya sebelum inti petir besar sekali lagi muncul. Itu adalah inti petir yang ditinggalkan oleh Zhao Fei. Inti petir ini, itu terbentuk dari Zhao Fei ya. Kaisar Petir melihat inti petir yang besar dan terkejut. Matanya mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia secara alami sangat akrab dengan fluktuasi dari mantan bawahannya. Moluo benar-benar memaksa anak kecil ini ke sudut yang sempit. Inti petir besar itu langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur melahap saat itu muncul. Penatua Moluo, tolong serang, teriak Lindong. Meskipun kau hanya berada pada tahap kehidupan mendalam, kau sebenarnya dapat mengatur pertahanan yang begitu kuat. Harus dikatakan bahwa kau memang sangat luar biasa. Ucap Moluo berdiri di udara. Cahaya merah yang membentang 10.000 kaki beredar di sekitar tubuhnya seperti danau. Namun aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa pertahananmu tidak dapat menghentikanku. Mata Moluo tiba-tiba berubah tajam setelah kata terakhirnya terdengar saat seluruh tempat segera menjadi panas terik. Detik berikutnya,
Moluo mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Seluruh dunia ini sepertinya meledak saat Moluo menekan ke bawah dengan jarinya. Cahaya merah 10.000 kaki yang berlama-lama di sekitar Moluo tampak seperti naga merah yang terbangun pada saat ini. Hancurkan! Suara samar Moluo terpancar saat cahaya merah besar 10.000 kaki itu tiba-tiba bergegas ke depan. Ruang itu sendiri langsung hancur saat dia bergegas ke depan. Segera itu melesat ke arah Lindong. Pada saat ini 10.000 cahaya merah telah muncul di luar formasi alam semesta kunonya. Kemudian itu tanpa ampun menabrak yang terakhir seperti meteorit yang jatuh. Pertahanan formasi alam semesta kuno hanya bertahan selama sekitar selusin waktu. Sebelum pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat bahwa banyak retakan menyebar dengan cepat di atasnya. Retakan dengan cepat meluas, setelah itu cahaya merah berkedip dan suara keras terdengar. Seketika seluruh formasi alam semesta kuno segera hancur. Ini adalah pertama kalinya formasi alam semesta kunonya hancur sejak Lindong mendapatkannya. Kekuatan seorang ahli panggung samsara memang sangat menakutkan. Namun Lindong saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Ini karena naga api seperti cahaya merah dengan kejam menyerbu ke arah lapisan kedua. Pertahanan batu leluhur tanpa menurunkan momentum setelah menghancurkan formasi alam semesta kuno. Ekspresi Yan serius saat dia duduk di batu leluhur. Cahaya putih lembut meluap dan mengalir keluar, menyebabkan lapisan penghalang cahaya itu menjadi sekuat dinding besi setinggi 10.000 kaki. Batu leluhur saat ini belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Selain itu, Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam. Jika tidak, dengan kemampuannya untuk membuat iblis saat itu, bahkan Moluo tidak akan cocok untuk itu dalam pertarungan langsung. Cahaya merah bersiul saat tiba. Akhirnya itu mendarat di penghalang cahaya. Suara keras gemetar lainnya muncul saat penghalang cahaya semakin redup dengan kecepatan yang sangat cepat. Desahan tak berdaya terpancar dari dalam penghalang cahaya yang sekarang redup. Detik berikutnya, penghalang cahaya tiba-tiba runtuh dan cahaya dari batu leluhur meredup. Akhirnya itu menembak kembali ke tubuh Lindong. Jelas lapisan kedua pertahanan batu leluhur telah hancur. Melihat ini mata Lindong memerah. Dia tidak menyangka bahwa dua lapis pertahanan kuat yang telah dia gunakan dengan seluruh kekuatannya untuk dibentuk ternyata menjadi sangat tidak berguna melawan Moluo. Karena aku harus bertarung, aku akan melakukannya sampai akhir. Pada saat ini Lindong seperti seorang penjudi yang telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Matanya merah dan raungan rendah dipancarkan. Lapisan lubang hitam terakhir itu mulai berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pada saat yang sama, cahaya merah terus berlari tanpa ampun ke arahnya. Akhirnya dengan kejam menghantam garis pertahanan terakhir yang telah disiapkan oleh Lindong. Lubang hitam besar berputar dengan panik. Kekuatan melahap dilepaskan dengan kekuatan penuh karena terus-menerus menelan energi liar dan kekerasan yang menembus cahaya merah. Kedua kekuatan terkunci dalam jalan buntu pada saat ini. Lindong menatap tajam pada lubang hitam yang berputar liar. Meskipun jalan buntu berlanjut, hatinya tiba-tiba tenggelam. Ini karena dia merasakan bahwa efek dari kekuatan melahap melemah dengan cepat. Energi di dalam cahaya merah terlalu besar dan kuat. Dengan kekuatan melahap yang saat ini dapat dia manfaatkan, mustahil untuk sepenuhnya melahap energi ini. Jejak cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar dari dalam lubang hitam saat kecepatan putar lubang hitam turun dengan cepat. Jelas kejutan melahapnya telah mencapai batasnya. Namun setelah 3 lapisan ini, cahaya merah 10.000 kaki juga menyusut menjadi 1.000 kaki. Jelas itu juga menghabiskan banyak energi di sepanjang jalan. Cahaya merah yang merembes keluar dari dalam lubang hitam itu semakin pekat. Setelah 10 nafas, energi merah terang yang liar dan ganas tiba-tiba tersapu keluar dari dalamnya saat lubang hitam itu langsung hancur berkeping-keping. 3 pertahanannya yang kuat telah benar-benar hancur saat ini. Tubuh Lindong samar-samar terbuka di bawah cahaya merah yang memangsa. Kau telah kalah, ucap Moluo berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku tidak lagi memiliki pertahanan, aku masih memiliki tubuhku sendiri. Cahaya merah melintas di mata Lindong.
Segera setelah itu dia meraung ke langit. Cahaya hijau terang meletus dari tubuhnya saat 30 tato cahaya naga hijau terbang keluar dan menari-nari di sekelilingnya. 35 tato cahaya naga hijau berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Lindong mengambil inisiatif dan menyerbu ke depan, membanting dengan kejam melawan cahaya merah yang telah menyusut hingga 100 kaki di depan mata Mulingsan yang tertegun. Energi liar dan kekerasan terbentang di langit. Cahaya hijau pengisian langsung dikirim terbang sementara Lindong muncrat darah segar saat dia terlempar ke belakang. 35 tato cahaya naga hijau telah hancur berantakan. Sungguh anak kecil yang ganas. Kaisar Petir melihat sosok cahaya hijau yang tubuhnya berdarah telah dikirim terbang 100.000 kaki. Setelah itu dia melihat ke cahaya merah yang telah menyusut sampai dimusnahkan saat ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di matanya. Serangan pertama dari Moluo sebenarnya ditahan oleh Lindong. Pada saat ini, Lindong telah berlumuran darah saat dia berdiri di langit yang jauh. Dia bisa merasakan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Namun matanya tampak sangat bersemangat. Dia dengan cepat menyeka darah di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menerima serangan pertama Moluo. Keheningan sesaat muncul di langit. Moluo tercengang saat dia melihat adegan ini. Namun dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya dan berbicara dengan suara samar. Serangan pertamaku telah menghancurkan semua trikmu. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melanjutkan kondisimu saat ini? Ucap Moluo. Penatua Moluo tidak perlu mengatakan kata-kata tidak berguna seperti itu saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya merah cerah saat dia menatap Moluo. Segera dia menyeringai. Darah tanpa sadar mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Moluo mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan cahaya merah lainnya muncul. Kali ini cahaya merah ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa gumpalan api yang berlama-lama di atasnya. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Kaisar Petir tidak bisa tidak berkomentar setelah melihat ini. Moluo mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya saat beberapa puluhan ribu kaki cahaya merah besar sekali lagi menghancurkan ruang dan meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Dia ingin mengetahui bagaimana Lindong yang telah kehilangan 3 benda sucinya yang agung akan memblokir serangan ini. Lindong meludahkan seteguk darah. Ketika dia menatap cahaya merah liar dan ganas yang menyerbu ke arahnya, dia tiba-tiba menyeringai. Segera dia mengepalkan tinjunya saat simbol perak muncul di tangannya. Bahkan Moluo tidak akan bisa membuat Lindong mengaku kalah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.